Baru gajian, belum sampai pertengahan bulan udah habis. Siapa yang sering ngalamin? Saking semangatnya terima gaji, habis gajian langsung beli baju baru, nambah koleksi barang-barang yang kita suka, jajan kopi kekinian, sampai-sampai lupa kalau sebenarnya perlu hitung dulu keperluan lainnya. Padahal penting banget untuk kita membedakan yang mana kebutuhan dan keinginan, serta punya disiplin melakukan alokasi budget supaya penghasilan yang didapat nggak akan habis begitu saja. Apalagi di situasi pandemi virus corona sekarang ini, bikin semua orang hampir di seluruh belahan dunia mengalami kondisi ekonomi yang nggak stabil, termasuk sumber pendapatan yang berkurang atau bahkan hilang. Karena itu, penting nih bagi Sobat Panda untuk melakukan perencanaan keuangan mulai sekarang. Manfaatnya, kita bisa lebih mengontrol setiap pengeluaran yang dilakukan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Saat budgeting, kita jadi tahu dan sadar berapa kisaran nominal uang yang bisa kita keluarkan. Budgeting membantu kita untuk fokus terhadap tujuan keuangan yang ingin dicapai, seperti berapa besarnya dana tabungan, persiapan biaya sekolah anak, modal berinvestasi, dan merencanakan besarnya dana darurat yang penting banget untuk dipunya. Dengan budgeting, kita bisa tahu sejauh mana pengeluaran yang dilakukan berdampak pada kondisi keuangan kita. Jadi tahu dari mana uang yang masuk dan mengetahui pos mana aja yang membutuhkan uang lebih banyak. Jadi nggak ada lagi tuh kata bingung tiap akhir bulan, gajinya habis buat apa aja ya? Selanjutnya, tujuan keuangan yang jelas diharapkan bikin kita jadi lebih semangat untuk mencari pundi-pundi rupiah. Lalu, bagaimana caranya? Expandana udah rangkumin beberapa metode budgeting yang bisa kamu ikuti. Pertama, metode 50-30-20. Metode ini pertama kali dipopulerkan oleh Elizabeth Warren dalam bukunya All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan. Dalam metode ini, pendapatan bersih yang kita terima setelah pajak dibagi ke dalam 3 pos pengeluaran. Pos pengeluaran yang pertama adalah dana untuk kebutuhan sehari-hari sebesar 50%. Misalnya, kalau saat ini kamu berpenghasilan 10 juta rupiah per bulannya, maka usahakan untuk mengalokasikan sekitar 5 juta rupiah untuk dana kebutuhan sehari-hari. Dengan begini, usahakan pengeluaran yang kamu lakukan setiap bulannya nggak melebihi 50% dari pendapatan yang kamu terima setelah pajak. Lalu, 30%-nya bisa dialokasikan untuk memenuhi keinginan. Melihat dari ilustrasi sebelumnya, maka 30% dari 10 juta rupiah bisa kalian gunakan untuk belanja, mengikuti kelas online, berlangganan platform nonton film online favorit, dan kalau kondisinya sudah aman, bisa loh staycation bareng keluarga atau sahabat. Sekarang waktunya menyiapkan dana untuk mencapai tujuan finansialmu. Sobat Panda bisa gunakan 20% dana sisanya untuk menabung, berinvestasi, mempersiapkan dana darurat, serta membayar hutang. Metode kedua yang bisa kamu ikuti adalah 75-25. Dalam metode ini, usahakan kita mengalokasikan dana sebesar 75% untuk pengeluaran bulanan. 25%-nya kita alokasikan untuk menabung juga berinvestasi. Metode 75-25 ini memberikan kita kesempatan yang lebih longgar untuk mengatur pengeluaran. Tapi tetap harus hati-hati ya saat bertransaksi. Anggaplah pendapatan yang diterima saat ini setara upah minimum Provinsi Jakarta di tahun 2020. 75% dari itu bisa kita pakai misal untuk makan, beli pulsa internet, bayar kos-kosan, juga biaya transportasi. 25% sisanya kita alokasikan untuk menabung dan berinvestasi. Dengan metode ini, paling tidak kita bisa mengumpulkan uang sebesar Rp12.900.000 dalam 1 tahun. Selanjutnya, ada metode alokasi budget dengan persentase 90-10. Artinya, 90% bisa kita alokasikan untuk biaya pengeluaran bulanan, dan 10%-nya kita alokasikan untuk menabung, berinvestasi, juga mempersiapkan dana pensiun.
Walaupun masih di usia muda, penting loh Sobat Panda untuk menyiapkan dana pensiun ini dari sekarang. Sebagai contoh, Ilham adalah seorang web developer muda di Jakarta dengan penghasilan 9 juta rupiah per bulannya. Berdasarkan dengan metode ini, ia bisa mulai mengalokasikan sekitar 8.100.000 rupiah untuk pengeluaran bulanan dan 900.000 rupiah sisanya dibagi untuk menabung, mempersiapkan dana darurat dan pensiun, atau mulai berinvestasi. Kalau sudah berhasil komitmen dengan porsi 10%-nya, bisa banget tambah limit tabunganmu jadi 15%, 25%, atau bahkan 35%. Selain itu, metode 90-10 ini bisa juga diaplikasikan saat mendapatkan penghasilan tambahan. Namun di sini, porsi 90%-nya kita alokasikan sebagai dana tambahan untuk mencapai tujuan finansial, dan 10%-nya bisa kita pakai untuk self-reward. Memberi penghargaan kepada diri sendiri juga sama pentingnya loh. Nggak ada metode budgeting yang salah atau benar. Kembali lagi, ini bisa disesuaikan dengan kondisi finansial, tujuan, dan kebutuhan tetap tiap bulanmu. Mau belajar seputar investasi dan mengelola keuangan? Follow Instagram @expandana dan jangan lupa subscribe untuk menonton video berikutnya.